disampaikan oleh Search for Common Ground Indonesia. Untuk menyambut tahun baru 2013, LIHFM mempersembahkan Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Berisi tentang drama-drama radio Sang Toleran, talk show dan acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat damai LIH 107.7 LIHFM, radio kita semua, santun mencerdaskan. Sama saya Cici Eci dalam acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Spesial episode perdana nih Sobat LIH semuanya. Ya sahabat damai LIH, episode perdana drama Sang Toleran edisi hari ini, Senin spesial Eci persembahin buat sahabat damai LIH. Sahabat damai LIH, selama 1 jam ke depan Eci akan menemani sahabat damai LIH dengan drama Sang Toleran yang berjudul Emosi Jiwa. Dan juga ada lagu pilihan. Ya sahabat damai LIH, bisa gabung di nomor 082135336667 atau bisa juga di fanspage Facebook kita di LIFM 107.7. Sahabat damai LIH, penasaran dong sama program acara Gus Dur kita nih? Yaps, ada apa aja nih? And gimana sih? Ikutin terus aja ya episode demi episode selanjutnya. Dan oke deh sahabat damai LIH, kita dengerin dulu spesial, ada lagu spesial buat ngawalin jumpa kita di episode perdana ini. Ada spesial lagunya Gigi. Jangan kemana-mana, tetap di 107.7 LIFM, radio kita semua, santun mencerdaskan. 107.7 LIH. Bom, terorisme, dua hal ini selalu identik dengan Islam dan pesantren. Beginikah jihad yang diajarkan Islam? Beginikah pesantren mengajarkan para santrinya? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Begitu juga dengan pesantren. Itu hanya ulah segelintir manusia yang berlatar belakang pesantren. Sesungguhnya pesantren tidak pernah mengajarkan radikalisme. Jihad fisabilillah bukanlah tindakan balas dendam dan menzalimi, tetapi sebaliknya untuk melindungi. Karena Islam sesungguhnya sangat menghormati hak hidup setiap manusia. Pesan ini disampaikan oleh Search for Common Ground Indonesia. Anda masih bersama kami LIHFM. Ya sahabat damai LIH, balik lagi nih masih bareng Eci yang selalu nangenin tentunya ya suaranya aja nih. Yaps, gimana nih sahabat damai LIH, lagunya oke punya kan? Perdamaian, oke? Oke deh sahabat damai LIH, udah pada penasaran dong sama drama Sang Toleran yang judulnya Emosi Jiwa. Gimana ya ceritanya? Kayaknya seru and pastinya pada penasaran dong ya. Kira-kira nih kalau dengerin bisa kebawa nggak ya emosinya? Jangan dong ya. Oke deh sahabat damai LIH, makin penasaran kan sama drama Sang Toleran ini? Oke deh, tapi nih buat sahabat damai LIH, ntar kalau udah dengerin dramanya gimana, terus langsung aja gabung di nomor 082135336667. Sekali lagi di 082135336667, atau bisa juga di fanspage Facebook kita di LIFM 107.7. Caranya gampang banget, ketik aja nama, dari mana, and kesimpulan isi ceritanya ntar gimana. Wah, gampang banget dong ya. And siapa aja, and dari mana aja boleh ikutan nih. And Eci kasih sedikit bocoran nih ya, jangan kasih tahu siapa-siapa nih ya. Ini rahasia kita aja, oke? Buat pengirim terbaik bisa dapat hadiah loh. Hadiahnya menarik banget deh pokoknya. Jadi buat sobat LIH semuanya, dengerin aja ya dari awal hingga akhir, jangan sampai kelewatan. Mbak Damai LIH, Ci mau ngasih sedikit gambaran nih bahwa emosi jiwa ini menceritakan kesalahpahaman antara umat yang berbeda. Dan buat sahabat Damai jangan prasangka buruk, dan juga ini tentang kesalahpahaman memaknai jihad ya sahabat Damai.
Sahabat Damai Elia udah penasaran banget gimana sih ceritanya nih ya, dramanya nih Sang Toleran gimana? Yap Sahabat Damai nih, tapi sebelumnya nih, arti kata jihad nih ya sering disalahpahami oleh yang gak mengenal prinsip-prinsip din Islam sebagai perang suci atau holy war. Dan istilah untuk perang adalah qital, bukan jihad. Oke Sahabat Damai, jihad dalam bentuk perang ini dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi umat, antara lain berupa serangan dari luar. Dan Sahabat Damai, pada dasarnya nih, kata arti jihad adalah berjuang atau berusaha dengan keras. Namun bukan harus berarti perang dalam makna fisik. Dan jika sekarang jihad lebih sering diartikan sebagai perjuangan untuk agama, dan itu tidak harus berarti perjuangan fisik. Oke deh Sahabat Damai, kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng. Jangan lupa nih dengerinnya sampai akhir ya, jangan sampai setengah-setengah. Dan My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku indah untukku. Pendengar yang budiman, pada episode pertama ini akan kami sajikan sebuah kisah yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Prasangka tanpa bukti justru menimbulkan konflik yang tidak menguntungkan. Bermula dari sebuah musola yang terbakar, lalu berkembang isu bahwa semua itu merupakan pembalasan dari umat Kristiani atas pengeboman gereja mereka. Beritanya dengan cepat menyebar dan sampai ke pesantren. Apa yang terjadi dan bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti episode pertama yang berjudul Emosi Jiwa ini. Selamat mendengarkan. Pesantren tempat yang damai, tempat mengasah kasih pada sesama, untuk dekatkan diri kepada Sang Ilahi, demi menggapai rindu Sang Ilahi. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbi Allah khairu maliki. Fik, kamu sudah dengar kabar belum, Fik? Kabar apa, Wan? Tadi malam ada musola yang dibakar, Fik. Musola mana yang dibakar? Itu loh, musola yang di kampung seberang. Wah, tidak salah lagi. Ini pasti ulah orang-orang Kristen yang balas dendam karena pengeboman gereja waktu itu. Yang benar, Fik. Iyalah, siapa lagi kalau bukan mereka? Tidak mungkin kan orang Islam membakar musolanya sendiri? Terus bagaimana, Fik? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggalang kekuatan. Kita jaga martabat agama kita. Fik, belum tentu orang-orang Kristen yang membakar. Siapa tahu karena faktor lain. Wis, faktor lain apa? Menurut aku, ini jelas perbuatan orang-orang yang tidak senang gerejanya dibom. Mereka mau coba-coba balas dendam. Makanya kita tidak boleh tinggal diam. Wan, sekarang kita kumpulkan semua santri-santri di pesantren ini. Kita ajak mereka untuk melakukan pembalasan yang lebih dahsyat. Kita bakar semua gereja yang ada di wilayah ini. Mir, tolong kumpulkan teman-teman kita. Hari ini pesantren dibakar bara api yang tidak membuat kita nyaman. Loh, memangnya ada apa, Wis? Hati Syafiq, terbakar api musola kampung seberang yang terbakar. Maksud kamu apa sih, Wis? Syafiq menuduh kalau yang membakar musola kampung sebelah itu adalah orang-orang Kristen karena balas dendam terhadap aksi pengeboman gereja waktu itu. Wah, gawat nih. Syafiq suka begitu berpikirnya. Ya itu dia. Padahal belum tentu musola itu dibakar orang-orang Kristen. Nah, supaya masalah ini tidak menjadi besar, kita harus cegah rencana Syafiq. Sekarang aku mau beritahukan masalah ini ke Kiai Aslam. Dan kalian kumpulkan teman-teman, kasih tahu mereka kalau ada yang dihasut Syafiq, jangan ada yang mau. Oke? Oke, Wis, oke.
Hei teman-teman, kita harus segera bertindak. Inilah saatnya kita berjihad. Kita sudah dizalimi. Ini semua kita lakukan supaya umat muslim tidak dilecehkan dan diinjak-injak martabatnya oleh mereka. Kita harus balas sekarang. Kita harus balas mereka dengan membakar semua gereja di wilayah ini. Betul itu teman-teman. Kalau tidak sekarang lagi, terus kapan lagi kita melakukan jihad? Fik, apa tindakan balasan yang akan kita lakukan ini tidak salah? Iya nih, Fik. Apa nggak salah, Fik? Tidak. Yang namanya jihad tidak ada salahnya. Sebagai orang Islam, kita diwajibkan untuk berjihad. Setuju, setuju, betul, setuju. Ayo kita bakar gereja mereka. Ayo kita bakar. Stop. Mau kemana kalian? Jihad. Kami mau berjihad, Kiai. Jihad? Jihad melawan siapa? Jihad melawan orang-orang kafir, Kiai. Fik, siapa yang kamu bilang kafir itu? Mereka, Kiai. Orang-orang Kristen yang membakar musola di kampung sebelah itu, Kiai. Masya Allah, itu toh. Kiai sudah mendengarnya, kan? Ya, sudah. Saya sudah mendapat laporan dari warga. Ya itulah yang membuat kami berkeinginan untuk membalasnya, Kiai. Kalian jangan bertindak bodoh. Belum tentu yang melakukan pembakaran itu adalah yang kalian maksud. Biarkan semua dalam penyelidikan yang berwajib. Kalian para santri, kewajiban kalian adalah belajar. Tapi Kiai, musola itu terbakar tak lama setelah kejadian pengeboman gereja itu. Sudah saya katakan, kita tunggu saja hasil penyelidikan yang berwajib. Kita tidak boleh menduga-duga. Kiai, kalau nanti terbukti mereka yang melakukan, berarti inilah saatnya kita berjihad, bukan? Kalau ternyata nanti terbukti mereka yang melakukan, maka ini adalah ulah dari segelintir dari mereka yang tidak mengerti. Seperti halnya pengeboman gereja, itu hanya segelintir dari kita yang tidak mengerti. Nak mas, mengerti atau tidak mengerti, mereka itu sudah membakar musola. Dan itu artinya genderang perang. Paman Kiai Sodik, maaf Paman Kiai. Bagaimana kalau ini kita bicarakan di rumah saja, Paman? Anak-anak, sekarang juga kalian kembali ke kelas masing-masing. Tidak ada satupun yang boleh keluar dari dalam pesantren. Mengerti? Mengerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seharusnya mereka tak perlu dibubarkan. Biar mereka tahu perbincangan kita tentang jihad. Tidak, Paman Kiai. Saya tidak mau santri-santri saya terbawa oleh pikiran-pikiran Paman yang emosional dan cenderung konservatif, Paman. Emosional bagaimana? Saya hanya ingin mereka tidak tinggal diam ketika agama mereka diinjak-injak. Itu saja. Wah, ya itu emosional, Paman. Kita serahkan dulu masalah musola itu pada yang berwajib, Paman. Allah sudah jelas-jelas memerintahkan kita untuk berjihad, nak mas. Dan sekarang sudah jelas-jelas musola dibakar oleh umat Nasrani. Silahkan, nak mas. Saya tidak ikut-ikutan kalau Allah murka karena ini. Insya Allah, Paman. Agama kita ini rahmatan lil alamin. Saya yakin Allah juga tidak menghendaki jihad seperti yang Paman maksud. Paman tahu, setelah perang besar itu, maka tidak ada lagi perang yang lebih besar, Paman, selain melawan hawa nafsu. Dan sekarang ini, lihatlah betapa banyak hal yang harus kita perangi karena dampak daripada hawa nafsu itu, Paman. Seperti kemiskinan misalnya, ketidakadilan, penindasan, dan masih banyak lagi yang semua itu adalah jihad, Paman. Itu bagi nak mas Kiai. Bagi saya, jihad adalah menegakkan kalimatullah. Begitu terbukti musola itu adalah umat Nasrani yang membakarnya, maka saya akan menggerakkan kekuatan yang tersedia untuk melakukan tindakan balasan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Paman. Ustadz Farid, bisa minta tolong? Kiai Aslam? Iya. Ada yang bisa saya bantu, Kiai? Iya. Tolong bantu saya memberi pemahaman kembali tentang jihad kepada para santri, Ustadz. Aduh, ada apa lagi nih, Kiai? Ini pasti karena Kiai Sodik dan gerakannya si Safik itu kan? Iya benar, Ustadz. Kiai tidak perlu cemas. Ini pasti hanya darah muda santri yang terbawa emosi. Memang, Ustadz. Tapi kita tetap harus menanamkan pemahaman jihad kepada mereka agar mereka tidak mudah terpengaruhi, Ustadz. Dan yang lebih saya khawatirkan lagi adalah kalau hal ini juga terjadi di pesantren-pesantren lain, Ustadz. Baik, Kiai. Nanti saya akan coba sosialisasikan. Mungkin tidak hanya di diskusi kelas, tapi juga melalui radio komunitas kita itu, Kiai. Iya. Maksud saya agar para santri dan santriwati di pesantren lain bisa ikut menyimak dan tidak mensalahfahami tentang jihad ini lagi. Bagus itu, Ustadz. Segera saja Ustadz bergerak agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Ustadz. Siap, Kiai. Siap. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku indah untukku. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku damai selalu. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku indah untukku. My heart bersamamu, my world begins with you. Assalamualaikum, Sarifah. Waalaikumsalam. Ustadz Farid. Sarifah, boleh kalau saya minta tolong? Wah, dengan senang hati tentunya. Pokoknya ya, apa aja yang Ustadz Farid minta, pasti saya siap melaksanakannya kok. Berarti kalau saya suruh nyebur sumur, kamu juga ikut nyebur sumur dong. Why not Ustadz? Asal nyeburnya bareng Pak Ustadz ya. Lebay kamu itu. Ih, Ustadz gaul juga ya. Tahu dari mana tuh istilah lebay? Saya ini guru. Saya harus mengupdate diri kan. Kalau enggak, bakal jadi bahan tertawaan kalian itu. Ya. Terus apa nih yang bisa Syarifah bantu? Begini. Saya itu kan mendapat mandat dari Kiai Aslam untuk mensosialisasikan program merubah paradigma memahami makna jihad. Oh, saya tahu. Ini pasti program tentang gerakan Syafiq kan? Kok kamu tahu? Ya tahu dong, berapa besar sih pesantren ini? Apalagi masalah Syafiq menggalang kekuatan itu. Dalam sekejap sudah sampai tuh ke seluruh pojok pesantren. Gitu ya, bagus lah. Kalau begitu, dampingi saya melaksanakan program ini ya. Nggak cuma di kelas loh, tapi juga di radio komunitas itu ya. Oke. Siap Ustadzku tercinta. Apa tadi kamu bilang? Ulangi lagi. Enggak Ustadz, nggak apa-apa kok. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku indah untukku. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku damai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore santriwan dan santriwati radio komunitas. Halo, apa kabar semua? Kaifah haluk? Bareng lagi bersama saya, Syarifah. Tentu dalam acara Tanya Jawab bersama Ustadz kita. Kali ini Ustadz idola kita nih, Ustadz Farid, bakalan nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan. Tentu dengan kajian-kajian baru yang insya Allah sangat bermanfaat nih untuk kita semua. Nah, kebetulan Ustadz Farid udah standby di studio kita hari ini. Kita sapa yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, wa nahnu bi khairin.
Tema apa nih yang bakal kita bahas sore hari ini, Ustadz? Sore ini kita akan bahas tentang pemahaman tentang jihad. Wah, saya heran. Kenapa jihad menjadi pembahasan yang menarik ya, Ustadz? Karena saya tidak menginginkan para santriawan dan santriwati salah dalam mengartikan jihad. Ya, apa sih sebenarnya yang membuat salah dalam mengartikan jihad itu, Ustadz? Inilah kenapa para santri dan santriwati diwajibkan untuk memperkuat dahulu basis pengetahuan agamanya. Ya. Misalnya, memahami lebih dulu apa sebenarnya yang dimaksud jihad, nafas, dan mal. Di dalam Al-Quran disebutkan, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bahwa jihad bin nafas pada dasarnya bukan berarti perang, tetapi berusaha sekuat tenaga dengan segala potensi diri. Nah, nafas itu artinya totalitas diri. Kita harus merubah paradigma lama dan dapat memaknai jihad yang sebenarnya. Nah, jihad di abad ini bukanlah menciptakan kerusuhan, tetapi menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Kita harus mampu berjihad melawan nafsu, melawan diri sendiri, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, dan melawan ketidakadilan. Dan masih banyak jihad-jihad lain yang menuju pada kedamaian. Menyebalkan. Baru kemarin siaran, sekarang siaran lagi. Apa sih maksudnya? Pasti ada hubungan khusus antara Ustadz Farid dan Syarifah. Kalau enggak, mana mungkin mereka siaran berdua terus, Ustazah. Jangan ngegosip, Sar. Itu gibah namanya. Gosip bagaimana, Ustazah? Ini betul kok, yakin. Tidak hanya di radio loh. Tapi Ustadz Farid dan Syarifah juga sering berdiskusi di kelas-kelas bersama para santri lain. Menyebalkan. Ustazah cemburu ya? Diam kamu. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku damai selalu. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku indah untukku. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah memanggil saya? Iya, duduklah. Baik, Ustazah. Ada apa ya? Saya minta mulai sekarang kamu tidak perlu lagi mendampingi tugas-tugas Ustadz Farid. Loh, kenapa Ustazah? Ya, ini kan memang tugas dari Kiai Aslam. Yang mendapatkan tugas adalah Ustadz Farid, bukan kamu. Ya, terserah Ustazah saja deh. Tugas saya di radio komunitas kan hanya sebagai penyiar. Kalau begitu tugasmu cukup di radio saja. Ya emang gitu kan Ustazah. Karena itu nggak bisa dihindarkan lagi kalau Ustadz Farid pas mengisi acara. Kalau begitu, Ustadz Farid jangan mengisi pada acaramu. Ya acara saya kan tanya jawab bersama Ustadz kita. Emangnya acara dakwah Ustadz Farid mau diletakkan di acara pilihan pendengar Ustazah? Membantah saja kamu kalau dikasih tahu. Pokoknya sekarang yang mendampingi Ustadz Farid dalam memberikan pemahaman akan jihad harus saya. Kamu tidak boleh. Baik Ustazah, terserah Ustazah saja. Kalau gitu, saya boleh pergi? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Safik. Iya, Kiai. Kamu masih merasa terusik dengan pembakaran musola di kampung sebelah itu? Iya, Kiai. Kalau begitu, lakukanlah yang kamu yakini itu. Jangan sampai Allah marah karena kita membiarkan agama kita diinjak-injak. Melakukan pembalasan terhadap mereka, Kiai. Iya. Baik, Kiai. Boleh saya mendampingi Ustadz? Mendampingi? Mendampingi apa, Ustazah? Dalam sosialisasi pemahaman jihad tentunya. Oh, silakan.
Nah, kebetulan sekarang kan saya mau mensosialisasikan ini di kelas 3 Aliyah Putri. Jadi, Ustazah lah nanti yang menjelaskannya, oke? Boleh, boleh. Saya siap. Ayo kalau gitu. Baik Ustadz, mari. Anak-anak, mulai hari ini saya didampingi Ustadz Farid akan mengajarkan program baru buat kalian, yaitu tentang kewanitaan. Ustazah, kok tentang kewanitaan? Tenang Ustadz, salah satu kunci agar para santri tidak sibuk dengan urusan jihad adalah kegiatan. Dan inilah salah satu kegiatannya. Bukan itu. Sudahlah Ustadz, tenang saja. Ustadz tinggal duduk, nanti saya yang bekerja, oke? Tapi... Anak-anak, bagaimana anak-anak? Ya Ustazah, jangan tentang kewanitaan lah, tentang yang lain aja. Ria, ustazahnya aku apa kamu? Kamu mau mengajari saya? Ya bukan ngajarin Ustazah, saya cuma minta yang lain. Masalahnya kalau soal kewanitaan kan semua santriwati di sini pasti udah pada tahu. Betul Ustazah. Kalau yang seperti itu sih kami sudah paham Ustazah. Wanita itu kan tugasnya masak, nyuci, melayani suami, hamil, dan setelah itu melahirkan. Ria, Siti, kalau kamu tidak mau mendengarkan, silahkan keluar. Iya Ustazah, saya ikut. Ikut kemana Ria? Ikut ke kota, naik delman istimewa. Kalian bisa diam tidak? Hari ini saya mau mengajarkan kalian membuat produk wanita yang dapat dipasarkan untuk mendapat penghasilan. Program ini dapat membantu bila kelak kalian sudah keluar dari pesantren ini. Kalaupun kalian tidak dapat pekerjaan, kalian bisa melakukan program ini sebagai usaha kalian. Sarah, kenapa kamu? Ngantuk? Bukan ngantuk Ustazah, tapi perutnya mules. Biasa Ustazah, waktunya Ustazah, saya pamit dulu Ustazah. Loh, Ustadz mau kemana? Saya ikut-ikutan mulus juga. Hei Fik, ngapain kamu ngumpulin bensin? Wis, ternyata kamu mata-matanya Kiai Aslam ya? Loh, memangnya ada apa Fik? Kok tiba-tiba kamu tanya begitu? Terus terang ya Pik, aku curiga sama kamu. Apalagi Kiai Aslam menganjurkan kepada para santri supaya tidak melakukan jihad. Jangan-jangan Kiai Aslam itu Yahudi. Jangan sembarangan ngomong kamu. Tidak berarti yang melarang jihad sepertimu itu Yahudi. Tapi mereka adalah orang-orang yang memahami jihad dengan benar, bukan dengan emosi. Itu kan kata kamu, kata Kiai Aslam. Kalau kataku tidak. Kalau kita tidak berjihad seperti itu, mereka semakin besar kepala, semaunya sendiri. Terus dianggap apa kita ini? Ya, terserah kamu saja lah, Fik. Awas kalau kamu lapor sama Kiai Aslam atau Ustadz Farid. Pergi sana. Teman-teman, rencana ini jangan sampai bocor. Tadi Darwis melihatku, tapi aku sudah mengancamnya. Siap, Fik. Sekarang, apapun alasan Kiai Aslam, sebagai umat Islam kita tidak bisa terima. Kita harus segera bertindak. Kita beri pelajaran orang-orang yang membakar musola itu. Bensin sudah aku titipkan ke warga-warga yang ikut pergerakan ini. Persenjataan? Siap, sudah beres. Oke, nanti malam setelah sholat Isya kita bergerak. Semua sudah siap? Ayo kita bergerak. Ayo kita bergerak. Allahu Akbar. Ayo kita bergerak. Allahu Akbar. Bakar gereja. Ayo kita bakar gereja itu. Ayo kita Berhenti.
Kalian semua berhenti. Darwis, aku sudah bilang, jangan halangi kami. Tidak, Fik. Kamu jangan cari masalah. Jihadmu itu tidak menyelesaikan masalah. Justru akan menambah masalah. Minggir, atau kamu berhadapan denganku. Fik, jangan, Fik. Tidak. Sekali aku bilang tidak, tetap tidak. Sekarang kamu minggir. Minggir. Berhenti. Kiai Aslam. Saya sekarang sudah bersama Pak Kapolsek. Jangan tangkap kami, Kiai. Kami hanya ingin membalas perlakuan mereka. Adik-adik, kami ini bukan mau menangkap kalian. Kami hanya ingin menjelaskan bahwa setelah beberapa hari kami lakukan penyelidikan, ternyata musola yang kebakaran itu bukan disebabkan oleh perbuatan manusia, tetapi akibat korsleting listrik arus pendek saja. Jadi saya mohon kepada semua pihak agar jangan punya anggapan bahwa musola itu dibakar orang. Ah, yang benar, Pak. Dek, saya ini polisi, saya ini penegak hukum. Tuh, anak-anak, saya ulangi ya, kebakaran, bukan dibakar. Setelah melalui penyelidikan pihak kepolisian, ternyata dengan pasti musola yang terbakar bukan oleh karena perbuatan manusia. Artinya, kasus kebakaran musola itu murni karena kelalaian atau kecerobohan manusia. Sudah sering kita dengarkan tentang kebakaran yang disebabkan oleh konsleting listrik arus pendek. Dan itulah yang terjadi pada musola di kampung seberang itu. Oleh karena itu, saya dan Ustadz Farid mencegah para santri yang akan melakukan jihad. Andaikan saja itu terjadi, maka kita dibuat malu dan rugi sendiri. Jadi kami mohon dengan tegas, berhati-hatilah jika kalian mau melakukan sesuatu dengan atas nama jihad. Mengerti? Wah, untung, Fik. Untung apanya? Kalau saja kita tadi jadi berangkat, maka jihad kita bukan sampai ke surga, tapi ke penjara. Ah, kamu. Demikian tadi drama radio Sang Toleran yang dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Didukung para pelaku, Jody Masardi sebagai Kiai Aslam, Ariel Arkadia sebagai Kiai Sodik, Rudi Utomo sebagai Ustadz Farid, Herce Aldianti sebagai Ustadzah Aini, Anissa Nino sebagai Syarifah, Rizkiana Peggy sebagai Sarah, Andi Dewi Mahardika sebagai Ria, dan didukung santri Pondok Pesantren An-Nahdlatul Depok. Naskah cerita Rudi Utomo, teknik montase Ari Hanggara, pesan dan dakwah Ustadz Haji Zainal Abidin LCMA dan Ustadz Dr. Haji Hamka Hasan LCMA. Sampai jumpa. My heart is on my moon, my word begins with you. Sampai damai selalu. Anda masih bersama kami. LIHFM. Hei bro. Apa persamaan orang India, orang Indonesia, orang Pakistan, sama orang Afrika? Sama coklat kulitnya. Enggak juga. Ada yang kulitnya putih. Nih, mau tahu? Sama-sama sakit kalau dicubit. Ya. Kalau persamaannya orang Amerika, orang Inggris, orang Jepang, sama orang Indonesia, apaan? Ayo. Apaan nih? Sama kayak. Nih, mau tahu jawabannya? Apaan tuh? Sama-sama makan kalau lapar. Biar artis, biar petani, biar tinggal di kutub utara atau di padang Sahara, semua orang yang hidup di bumi ini punya satu kesamaan. Kita semua sama-sama manusia. Kalau dicubit, Ya sakit. kalau lapar, Ya butuh makan. makanya perlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. 107.7 LI. Oke deh sahabat Damai LIFM, masih bareng Eci.
di acara Gus Dur tentunya ya, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Sahabat damai, gimana nih tadi dramanya? Wah, ceritanya seru banget ya. Oke deh, buat siapa aja nih buat yang mau ngirim kesimpulannya ini ditunggu banget di 082135336667. Sekali lagi nih di 082135336667. Oke deh. Dan juga bisa di melalui Facebook di fanspage kita di LIFM 107.7. Oke deh. Gini nih ya. Udah tahu dong ya rahasia kita. Pengirim terbaik nih bakal ada hadiahnya loh. Hadiahnya menarik banget. Makin seru dong ya tentunya. Oke deh. Ditunggu banget ya. Oke deh. Kalau gitu sambil nunggu sahabat damai yang lainnya ngirim SMS nih, and ngetik-ngetik juga. Ya langsung aja nih udah ada yang masuk nih ya. Yang lainnya yang belum masuk nyusul ya. Oke deh. Ada darinya siapakah ini? Yang pertama nih ada dari siapa ya? Ada darinya Dani di kesugihan aja nih katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Elia, sore juga. Aku Dani di kesugihan aja, dramanya bagus banget loh. Wah, makasih banget nih Dani. Aku suka, menurut aku nih dari drama tadi, Safik sama Ustadz siapa tadi emosinya terlalu jadi cepet salah paham. Dan kalau ada masalah, apalagi perbedaan itu, baiknya jangan langsung main hakim dan cinta perdamaian. Oke deh, mungkin itu aja. Makasih. Oke deh, makasih ya buat Dani di kesugihan aja. Dan selanjutnya ada dari siapa lagi? Dari Eni di kesugihan aja. Sore Elia, sore juga. Aku Eni di kesugihan aja. Bagus loh dramanya, aku suka. Wah, makasih banget nih. Judulnya apa ya tadi? Emosi jiwa nih. Eni kok lupa sih? Yaps, tapi kalau boleh kasih pendapat ya, boleh banget. Yang penting jadi orang jangan terburu-buru dalam mutusin sesuatu masalah. Oke deh, bisa jadi yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Hehe ya. Oke deh, makasih buat penyiarnya, sukses selalu deh. Makasih banget ya buat Eni nih. And selanjutnya nih ada dari siapa lagi? Darinya Abi di kamar aja. Oke deh, Abi, Uminya mana nih ya? Kurangnya komunikasi antar sesama dan maka terjadilah kesalahpahaman yang membuat sebagian santri bersikukuh ingin membalas dendam dan harus diadakan bimbingan terhadap santri yang masih bersikap anarkis sehingga nih mereka tidak salah dalam memahami makna jihad. Dan untuk Bu Ustazah terlalu egois dan suuzon terhadap santrinya. Tapi drama ini sudah cukup baik buat kita untuk memahami jihad. Oke deh, makasih banget nih buatnya darinya Abi yang ada di kamar aja. Oke deh. Selanjutnya nih ada darinya Evan di kesugihan aja. Mungkin kalau boleh saya simpulin nih, boleh banget dong ya tentunya. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan masalah dan jangan main hakim sendiri. Oke deh ya, udah ada hakimnya ya, ngapain kita main hakim sendiri. Oke, dan selanjutnya nih ada dari siapa lagi? Ya, assalamualaikum, sore Elia, sore juga. Dramanya bagus, intinya kalau ada permasalahan diselesaikan dengan kepala dingin, jangan pakai emosi dan prasangka buruk. Oke deh, Andre di kesugihan aja nih. Oke deh, kalau gitu dikumpulin ya, banyak banget. Wah, makasih banget nih ya dari sobat-sobat LIA semuanya yang udah ngirim dan ikut berpartisipasi tentunya. Nah, sahabat damai nih masih di acara Gus Dur ya, tapi sebelumnya kita mau dengerin dulu spesial lagunya Brother and Islam nih, dan spesialnya buat semuanya aja. Jangan kemana-mana ya, karena nanti bakal ada sesuatu deh pokoknya, rahasia dong ya. Oke deh, ini dia spesial buat kamu aja.